Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Lebaran, permintaan uang pecahan baru ini mulai meningkat di masyarakat. Dan tentunya pemirsa, deretan jasa penyedia penukaran uang ini udah mulai berjejer atau bermunculan di Jakarta. Salah satunya di tempat saat ini saya berada, di kawasan ASMK Jakarta Barat. Seperti yang pemirsa bisa lihat ya, di belakang saya ini pemirsa banyak jasa penyedia penukaran uang yang memang sudah mulai menawarkan jasanya untuk menukarkan uang kepada para masyarakat, kepada masyarakat maksud kami. Di mana di sini hanya dengan beralaskan bangku, meja dan juga payung begitu, mereka memberikan jasa penukaran uang. Dan uang-uang yang disiapkan di sini juga bervariasi pemirsa. Dan ini sudah dikemas dengan cukup rapi, mulai dari pecahan 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000 rupiah. Seluruhnya disusun rapi dan siap ditukarkan oleh masyarakat yang ingin menyiapkan amplop lebaran atau THR lebaran yang memang sudah menjadi tradisi ya di Indonesia untuk bagi-bagi salam tempel. Nah, sebagian uang tersebut pemirsa ini sudah disusun dalam paket-paket tertentu agar nantinya para penukar uang ini bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Dan tentunya cara ini juga memudahkan pembeli yang ingin langsung menyiapkan angpau lebaran tanpa perlu menghitung ulang uangnya pemirsa. Dan meskipun terlihat sederhana ya pemirsa penukaran uang di sini, tapi para penyedia jasa penukar uang di sini melakukan pekerjaannya dengan cara yang cukup terorganisir. Dan tentunya pemirsa, keberadaan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini memang menjadi alternatif yang praktis begitu untuk warga atau masyarakat yang tidak sempat atau mungkin enggan menukarkan uangnya ke bank karena mengantri. Nah, menukarkan uang di pinggir jalan seperti ini memang menjadi salah satu alternatif dan juga solusi. Namun tentunya pemirsa, masyarakat ini tetap dihimbau untuk berhati-hati terutama terhadap risiko uang palsu dan juga dengan biaya penukaran yang relatif mungkin lebih tinggi. Jadi tentunya masyarakat dihimbau untuk menghitung kembali juga uang yang sudah diterimanya dan kemungkinan adanya uang palsu. Dan tentunya selama mendekati hari raya atau lebaran ini pemirsa ya, dan juga meningkatnya mobilitas arus mudik, aktivitas penukaran uang seperti ini pastinya akan meningkat hingga mencapai puncaknya pada hari raya lebaran. Demikian laporan Restu Wulandari dan Anggada Agung dari Jakarta untuk Berita Nasional TV. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menetapkan status siaga 1 kesiapsiagaan operasional. Penetapan ini bersamaan memanasnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta kondisi di Timur Tengah. Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR meminta penjelasan dari pihak TNI mengenai dasar dan tujuan peningkatan status siaga tersebut. Hal ini disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026. Puan menegaskan aparat pertahanan dan keamanan memang harus selalu siap siaga menjaga keamanan nasional. Namun menurut Puan, jika TNI mengeluarkan kebijakan peningkatan status siaga, maka perlu ada penjelasan yang jelas kepada publik. Lebih jauh, Puan menilai penjelasan tersebut bisa disampaikan langsung TNI atau melalui komisi terkait di DPR yang membidangi pertahanan agar masyarakat memahami konteks dari kebijakan tersebut. Hingga kini, DPR masih meminta berbagai masukan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih komprehensif sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan telegram memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status siaga 1. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari dinamika konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Komisi 10 DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan kebijakan Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026 tentang pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Aturan ini mulai berlaku 28 Maret 2026 guna mencegah kecanduan gawai dan konten negatif. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif konten digital yang tidak sesuai. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyatakan pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja perlu dilakukan lantaran maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Menurut Lalu, sejumlah peristiwa kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual melibatkan anak-anak di bawah usia 16 tahun diduga berkaitan dengan paparan konten digital yang tidak sehat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irfani, di Jakarta pada 9 Maret 2026. Meski demikian, Lalu menegaskan kebijakan pembatasan bukan berarti menutup akses anak terhadap literasi digital. Menurut Lalu, siswa tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital untuk kegiatan belajar. Karenanya, Lalu berharap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi remaja bisa diiringi dengan penguatan literasi digital dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di lingkungan sekolah yang notabene anak-anak kita ini berusia 16 tahun ke bawah itu melakukan kekerasan-kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Ternyata setelah didalami, mereka terpapar oleh literasi digital yang tidak baik. Nah itu. Oleh sebab itu kami di Komisi 10 sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Komdigi. Lebih jauh, Lalu menegaskan, bersamaan dengan kebijakan ini, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan literasi digital di sekolah dan keluarga agar pelajar tetap bijak menggunakan teknologi secara aman. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Masyarakat dihimbau tidak panik membeli bahan bakar minyak dan gas LPG dalam jumlah besar menghadapi Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah. Stok dua komoditas ini dipastikan aman hingga usai Lebaran. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman untuk arus mudik dan balik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurut Andre, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Andre Rosiade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 8 Maret 2026. Andre mengaku Komisi 6 DPR RI sudah menerima laporan dari Pertamina bahwa stok BBM dipastikan cukup hingga perayaan Idul Fitri 2026. Andre mengatakan, informasi dari pihak Pertamina, distribusi BBM berjalan lancar, termasuk pengiriman melalui kapal-kapal Pertamina terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Lebih jauh, Andre menerangkan ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman untuk wilayah yang tinggi pergerakan jalur mudik. Stok BBM kita 21 hari itu memang kapasitas kita memang segitu ya, tanki. Tapi insya Allah stok BBM aman, jadi masyarakat tidak usah khawatir apalagi panik buying karena memang pemerintah sudah menjamin stok BBM cukup. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Pemerintah melalui Pertamina dan Kementerian SDM sudah punya berbagai skenario untuk memastikan stok BBM kita aman. Andre Rosiade menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying. Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 8 Maret 2026. Rapat berlangsung sejak siang hingga malam tersebut membahas berbagai agenda strategis nasional maupun internasional. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah perkembangan pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan pendidikan di bidang sistem atau sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta pengembangan pendidikan kedokteran. Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu bersaing di tingkat global melalui penguatan kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka di dunia. Di samping isu pendidikan, rapat tersebut juga membahas perkembangan situasi geopolitik global, terutama dinamika di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak terhadap stabilitas dunia maupun kawasan. Program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat tersebut. Program tersebut telah dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak tahun 2022 dengan jumlah mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan di Indonesia hingga saat ini mencapai hampir 200 orang. Selain itu, Presiden Prabowo juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, termasuk memastikan keamanan serta kelancaran perjalanan masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Yang saya hormati, Menteri Pertahanan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam posisi relatif aman dalam menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Presiden di saat kondisi dunia diwarnai ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian 218 jembatan di berbagai pelosok Indonesia secara virtual di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026. Presiden menyebut di tengah memanas situasi di Timur Tengah, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya memperkuat kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dari sumber daya alam seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita. Presiden juga mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi berbagai resiko krisis akibat pertikaian negara-negara besar. Namun dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan perhitungan ekonomi yang terus dipantau pemerintah, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan keluar dari masa sulit dengan kondisi yang lebih kuat dan mandiri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh kepada pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Hal ini disampaikan Putin setelah Mojtaba diangkat menggantikan ayahnya, Ali Khomeini, yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Mojtaba dipilih saat perang sengit Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Moskwa menegaskan, menjadi mitra bisa diandalkan bagi Teheran. Kremlin pada Senin 9 Maret 2020 menyatakan Putin mengirim telegram ucapan selamat kepada Mojtaba Khomeini atas penunjukan sebagai pemimpin tertinggi Iran. Putin menyatakan keyakinan Mojtaba mampu melanjutkan warisan kepemimpinan mendiang sang ayah. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Iran dalam sejarah Republik Islam Iran. Mojtaba kini berusia 56 tahun, ditunjuk Majelis Ahli beranggotakan 88 ulama senior pada Minggu 8 Maret 2026. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pengangkatan Mojtaba sebagai langkah memperkuat persatuan nasional. Sementara itu pemimpin tertinggi sebelumnya Ayatollah Ali Khomeini memegang jabatan tersebut selama 37 tahun. Mojtaba jarang tampil di publik dan tidak pernah memegang jabatan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam struktur kekuasaan Iran dan memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran. Kekuatan militer elit sangat menentukan arah kebijakan negara.
Namanya semakin mencuat dalam pemilihan presiden Iran tahun 2005. Sejumlah pengamat menilai ia berperan besar dalam kemenangan Mahmud Ahmadinejad, tokoh yang saat itu relatif tidak dikenal, namun berasal dari lingkungan Korps Garda Revolusi Iran. During these challenging times, through the Strait of Hormuz. Serangan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menimbulkan spekulasi terkurasnya sumber daya militer Washington. Sebagai sistem pertahanan udara, kapal perang hingga ribuan amunisi dikerahkan ke Timur Tengah sejak pertengahan tahun 2025, memberikan tekanan militer ke Teheran. Diberitakan The Wall Street Journal pada Sabtu 7 Maret 2026, kondisi ini memicu kekhawatiran kesiapan Amerika Serikat menghadapi potensi konflik besar dengan China justru melemah. Ketika konflik dengan Iran meningkat, kekuatan militer Amerika Serikat dikerahkan secara besar-besaran. Menurut Komandan Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, dalam 100 jam pertama perang, militer Amerika Serikat menembakkan lebih dari 2.000 amunisi. Selain bom relatif mudah diganti, pasukan Amerika Serikat juga menggunakan rudal berteknologi tinggi yang stoknya terbatas. Kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat bahkan menembakkan salvo rudal Tomahawk yang mampu menghantam target lebih dari 1.600 km jauhnya. Meski Iran yang menjadi musuh dihadapi saat ini, para pejabat militer Amerika Serikat menilai China merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, Tom Karako, menilai penggunaan rudal jarak jauh di Timur Tengah bisa berdampak pada kesiapan Amerika Serikat di Asia. Menurut Tom Karako, persediaan amunisi Amerika Serikat cukup mengalahkan Iran, namun dampaknya terhadap upaya menahan kekuatan China. China dianggap rival jauh lebih tangguh, memiliki salah satu rudal terbesar di dunia, armada laut besar, serta kapasitas industri sangat kuat. China melancarkan invasi dan Amerika Serikat memutuskan bertempur, militer Amerika membutuhkan jumlah amunisi sangat besar, menyerang kapal-kapal China di Selat Taiwan, serta menghadapi rentetan serangan rudal Beijing. Michael Horowitz pernah menjabat Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat pemerintahan Presiden Joe Biden menilai kemampuan militer China jauh melampaui Iran. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Pemprov DKI melakukan sidak pangan di salah satu pusat grosir di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas memastikan produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri Lebaran 2026. Hal tersebut dipastikan setelah melakukan pengujian terhadap puluhan sampel produk. Pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia setiap hari menggunakan dua metode, yaitu pengawasan acak dan tersembunyi serta pemeriksaan resmi langsung di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, BPOM RI juga melakukan pengujian cepat menggunakan mobil laboratorium keliling terhadap 40 sampel produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti pengawet maupun zat pewarna terlarang. Hasilnya, seluruh sampel yang diuji dinyatakan aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap sekitar 79 produk pangan, seluruhnya juga dinyatakan negatif dari kandungan formalin. Namun petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran produk pangan saat sidak tersebut. Temuan itu diantaranya produk kimchi merek Obason Med, kemasan 215 gram dan 32 gram yang masa berlaku izin edarnya telah habis. Lalu ditemukan pula produk kimchi pedas 100 gram sebanyak 18 kemasan yang tidak disimpan sesuai petunjuk suhu penyimpanan yang seharusnya berada pada minus 4 derajat Celcius dan produk pempek yang mencantumkan nomor izin edar milik produk lain. Selain itu, BPOM pun menemukan kondisi gudang penyimpanan produk beku atau frozen yang dinilai mengalami kelebihan kapasitas, sehingga produk ditumpuk hingga ke langit-langit dan berpotensi mempengaruhi kestabilan suhu serta kualitas produk. Sementara pengawasan ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Tujuan ini penting karena kita tahu bahwa saat-saat seperti ini sangat tinggi intensitas penjualan dan pemakaian produk pangan atau makanan. Dan kita laksanakan di serentak seluruh Indonesia secara terus-menerus setiap hari.
Nah, dalam konteks itulah tentu semua pengawasan seluruh Indonesia tidak mungkin kita jangkau secara langsung semuanya. Oleh karena itu kita menggunakan dua teknik. Teknik pertama tentu yang kita sebut surveillance. Surveillance itu kita lakukan secara acak untuk memastikan daerah-daerah yang rawan. Nah, hari ini kami lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dari berbagai macam produksi. Kita melihat ada beberapa temuan kami. Tentu pada umumnya sudah sesuai ketentuan. Nah, yang pertama yang untuk seluruh Indonesia, nanti kami akan umumkan hasil temuan kami hari Rabu. Hari Rabu ada ribuan fasilitas yang kami amati. Nah, khusus hari ini kita datang ke grocery ini untuk memastikan apa yang terjadi, bagian dari pengawasan kami, bagian bagi perlindungan kepada masyarakat, perlindungan konsumen. Kami temukan, satu ada Omason Mat Kinci 215 gram, nomor izin edarnya habis masa berlakunya, Pak. Jadi tolong itu baik Pak, jangan dibiarkan dijual. Kemudian Omnason Mat Kinci 32 gram, ini juga habis masa berlakunya. Dan kimchi. Terus tari kimchi pedas 100 gram, terdaftar PIN, petunjuk penyimpanan minus 4 derajat Celcius. Ternyata ada 18 spesies. Ya. Terus ada Transa Pempek 147, pencantuman nomor izin milik produk lain. Ini kami bisa tindaki, Pak. Kemudian gudang frozen dalam kondisi overload, tumpukannya hingga langit-langit. Ini akan menyebabkan, karena kalau jumlah produk yang disimpan dalam penyimpanan berlebihan, overload, itu akan mempengaruhi suhu, mempengaruhi macam-macam, sehingga produknya bisa rusak. Kemudian yang terakhir yang kami ingin sampaikan, tim kami juga bekerja dari Balai Besar Jakarta Mobile pengawasan kami. Kami periksa semua yang hubungannya misalnya mengandung pengawet, pengawet yang berbahaya tentunya, dan yang mengandung zat pewarna dan zat-zat yang berbahaya. Nah, dari situ kami acak tadi, jumlahnya ada 40 sampel yang kami teliti, dan ternyata kesimpulannya alhamdulillah semuanya negatif. Jadi semuanya memenuhi syarat untuk dimakam. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menetapkan status siaga 1 kesiapsiagaan operasional. Penetapan ini bersamaan memanasnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta kondisi di Timur Tengah. Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR meminta penjelasan dari pihak TNI mengenai dasar dan tujuan peningkatan status siaga tersebut. Hal ini disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026. Puan menegaskan aparat pertahanan dan keamanan memang harus selalu siap siaga menjaga keamanan nasional. Namun menurut Puan, jika TNI mengeluarkan kebijakan peningkatan status siaga, maka perlu ada penjelasan yang jelas kepada publik. Lebih jauh, Puan menilai penjelasan tersebut bisa disampaikan langsung TNI atau melalui komisi terkait di DPR yang membidangi pertahanan agar masyarakat memahami konteks dari kebijakan tersebut. Hingga kini, DPR masih meminta berbagai masukan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih komprehensif sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak,
lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan telegram memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status siaga 1. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari dinamika konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang paripurna DPR RI ke-15 dalam pembukaan sidang. Puan Maharani merespons konflik Iran dan Amerika Serikat yang kian memanas. Merespons hal itu, Puan menegaskan pentingnya untuk menjaga penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga kedamaian dan stabilitas dunia. Ia juga menjelaskan konflik antara Amerika Serikat dan Israel dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan bagi tata kelola global. Dalam pembukaan sidang paripurna ke-15, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka dan bersimpati pada rakyat Iran. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Puan menegaskan politik luar negeri bebas aktif harus dijalankan secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif demi menjaga kepentingan nasional. Puan menilai upaya diplomasi harus terus dikedepankan agar konflik tidak meluas. Puan menyebut DPR mendukung berbagai inisiatif diplomasi, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak menahan diri dan menghindari eskalasi konflik. Selain itu, DPR RI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk lebih aktif berperan dalam menjaga stabilitas dunia, memastikan hukum internasional dihormati, serta menjaga perlindungan terhadap masyarakat sipil dan perdamaian global. Kami sudah meminta kepada pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk memitigasi hal ini, dan hari ini DPR sudah memulai masuk atau memulai sidang. Tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kesibukan terlihat di kediaman Reni Agustiani, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Menjelang Lebaran tahun ini, dirinya sukses menangkap peluang bisnis hampers yang kian diminati masyarakat. Berbagai kue kering hingga makanan ringan disulap menjadi bingkisan cantik dengan kemasan yang menarik. Selain tampilannya yang estetik, harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, yakni berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah tergantung ukuran dan isi paket.
Pesanan biasanya mulai membanjiri rumah produksi Reni sejak beberapa pekan sebelum Lebaran. Pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari perorangan hingga perusahaan yang ingin memberikan bingkisan bagi karyawan maupun mitra kerja. Dari bisnis musiman ini, Reni mengaku mampu meraih omset hingga jutaan rupiah selama bulan Ramadan. Tak berjuang sendiri, dalam menyelesaikan ratusan pesanan, Reni kini dibantu 9 orang karyawan yang mayoritas adalah kaum ibu di sekitar tempat tinggalnya. Mencari sih ya, memang bulannya mencari hampers gitu kan. Kue kering juga sangat banyak sekali di sini yang peminatnya gitu. Namun dalam sehari Bunda bisa bikin berapa hampers nih? Dalam satu hari bisa bikin 10 atau sampai 20 hampers karena kan tergantung dari produksi kuenya gitu. Kreativitas dalam mengemas produk serta kejelian melihat pasar menjadi kunci sukses Reni dalam mengembangkan usahanya sekaligus membantu perekonomian warga sekitar. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ribuan warga yang kehabisan stok sembako murah berdesakan di depan gerbang kecamatan. Meski telah diumumkan habis, warga tetap bertahan dan menerobos masuk. Akibatnya sejumlah lansia kelelahan dan terpaksa dibopong. Puncaknya warga menerobos dan terjatuh hingga terinjak-injak. Bahkan seorang anak-anak menangis usai jatuh dan terinjak. Warga yang emosi meluapkan kemarahannya dengan mencari petugas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Kenapa kok masih besar di kecamatan? Katanya satu kecamatan, tapi nyatanya gimana? Semua orang membludak satu kecamatan. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Cari Sementara pemerintah Kota Malang menyiapkan 1.300 paket sembako murah berisi 1 kg beras, minyak goreng 2 liter, dan gula 1 kg seharga Rp50.000. Kita laksanakan di 5 kecamatan. Kemarin sudah di Kecamatan Baru, hari ini di Bandang, kemudian besok di Kojen. Sementara program sembako murah akan dilaksanakan di 5 kecamatan di Kota Malang dengan masing-masing kuota 1.300 paket. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menetapkan status siaga 1 kesiapsiagaan operasional. Penetapan ini bersamaan memanasnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta kondisi di Timur Tengah. Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR meminta penjelasan dari pihak TNI mengenai dasar dan tujuan peningkatan status siaga tersebut. Hal ini disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026. Puan menegaskan aparat pertahanan dan keamanan memang harus selalu siap siaga menjaga keamanan nasional. Namun menurut Puan, jika TNI mengeluarkan kebijakan peningkatan status siaga, maka perlu ada penjelasan yang jelas kepada publik. Lebih jauh, Puan menilai penjelasan tersebut bisa disampaikan langsung TNI atau melalui komisi terkait di DPR yang membidangi pertahanan agar masyarakat memahami konteks dari kebijakan tersebut. Hingga kini, DPR masih meminta berbagai masukan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih komprehensif sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan telegram memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status siaga 1. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari dinamika konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Sejumlah kue kering klasik masih menjadi pilihan utama di meja tamu saat lebaran, seperti nastar, kastengel, putri salju, lidah kucing, dan kue semprit. Kue-kue ini tetap digemari karena rasa dan teksturnya yang sudah melekat di hati masyarakat. Nastar menjadi salah satu kue lebaran paling populer dengan bentuk bulat dan isian selai nanas yang manis. Sementara kastengel dengan taburan keju memberikan cita rasa gurih yang menjadi favorit pecinta cemilan asin. Selain kue klasik, Lebaran 2026 juga diramaikan oleh berbagai kreasi kue unik seperti nastar klepon gurih manis, nastar bentuk labu, permen pepaya pelangi, hingga astor dari kulit lumpia. Kreasi ini memberikan variasi baru pada sajian Lebaran agar tidak monoton. Inovasi kue Lebaran ini membuktikan bahwa camilan menarik tidak harus mahal, karena dengan bahan sederhana dan kreativitas, berbagai kue dapat diolah menjadi hidangan yang menarik dan menggugah selera saat berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pelaku perampokan mengancam kasir minimarket dengan menodongkan senjata api. Keduanya meminta kasir tersebut untuk menyerahkan uang dari laci dan menunjukkan tempat penyimpanan uang atau brankas yang berada di lantai 2. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket kawasan Ilir Barat 1 Palembang pada Kamis 5 Maret 2026. Salah satu karyawan minimarket mengungkapkan pelaku perampokan beraksi saat minimarket akan tutup. Diduga keduanya sudah lebih dulu masuk dengan berpura-pura menjadi pembeli dan bersembunyi di dalam gudang. Pelaku membawa kabur uang senilai 16 juta rupiah beserta beberapa bungkus rokok. Dapat kami jelaskan pelaku sebanyak 2 orang teridentifikasi dari kamera CCTV, di mana pada saat datang 2 pelaku itu satunya menggunakan jaket dengan warna hijau dan satunya lagi menggunakan pakaian berwarna merah. Di situ pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan juga mengambil barang lain di TKP. Untuk barangnya apa saja yang diambil, Pak? Untuk barangnya ada beberapa jenis diambil, tapi saat ini masih dalam proses olah TKP dan sudah dilakukan olah TKP oleh Polda Sumsel, dan saat ini Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel terus bergerak cepat untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku. Hingga kini kasir yang menjadi pelapor diketahui masih mengalami trauma. Usai menerima laporan, Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV minimarket untuk mengidentifikasi para pelaku. Pelaku diketahui menjebla 2 orang dan menggunakan modus menodongkan senjata yang diduga senjata api rakitan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait alat bukti yang mengarah ke sejumlah pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Guna mengantisipasi keresahan masyarakat, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar patroli skala besar di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar. Petugas menyisir sejumlah jalan protokol hingga gang sempit permukiman yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya para remaja. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sejumlah remaja yang kedapatan membawa senjata mainan jenis pistol dan senapan otomatis. Meski hanya mainan, senjata ini menggunakan peluru gel yang cukup keras dan sangat berbahaya jika mengenai bagian vital seperti mata dan wajah. Dari 3 titik lokasi patroli, petugas berhasil menyita belasan unit senjata mainan beserta ribuan butir amunisi gel. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Talo. Meski beberapa remaja sempat diperiksa, polisi tidak melakukan penahanan karena sebagian besar pelaku masih di bawah umur. Menurut pihak kepolisian, modus remaja ini adalah berkeliling menggunakan sepeda motor sambil menembakkan peluru gel secara acak ke arah warga. Aksi iseng ini seringkali memicu ketegangan hingga nyaris menjadi tawuran. Polisi menegaskan senjata jenis ini seharusnya hanya digunakan di area permainan khusus dengan standar keselamatan lengkap. Penggunaan di tempat umum jelas pelanggar peraturan daerah Kota Makassar nomor 7 tahun 2021 tentang ketertiban umum. Satu kegiatan ini kita laksanakan untuk mencegah terjadinya atau adanya lagi korban-korban seperti yang terjadi di Kabupaten Goa dan di Makassar. Sudah ada beberapa yang terkena dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga kami bersama Tripika dari kecamatan maupun dari Koramil bekerja sama setiap harinya melaksanakan patroli untuk melakukan pencegahan dan mengamankan senjata-senjata mainan yang digunakan bukan pada tempatnya. Termasuk salah satunya menjadi pemicu tawuran karena pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada tempatnya di salah satu lapangan yang sudah ditetapkan, kadang mereka keluar itu langsung menggunakan atau menembak orang-orang yang sedang ngumpul, sehingga terjadi kadang perlawanan dari pihak yang terkena tembakan itu sendiri. Perlu saya sampaikan bahwa kami akan terus mengintensifkan dari patroli gabungan dari Megan Tripika ini untuk mengantisipasi daripada keamanan Trantibum yang ada di wilayah hukum Kecamatan Talo. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek bahwa telah ditemukan beberapa permainan yang sedikit merugikan dan bisa membahayakan daripada ketertiban umum. Adapun perda yang dilanggar adalah perda nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang ketertiban umum. Ya tentu bahwa apabila ini dilakukan dan disalahgunakan di tempat-tempat umum tentu akan membahayakan daripada pengguna, termasuk apabila itu digunakan di jalan-jalan raya. Tentunya kami bersama dengan pemerintah wilayah, khususnya para lurah, kami akan mengedarkan pada surat edaran yang nanti untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mengawasi penggunaan daripada anak-anak yang menggunakan senjata mainan ini. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Kecamatan Talo akan mengeluarkan surat edaran agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak mereka. Adapun belasan senjata mainan yang telah disita rencananya akan dimusnahkan bersama barang bukti lainnya menjelang Hari Raya Lebaran mendatang. Ini masih kenceng. Rekaman CCTV ini menampilkan aksi heroik Nuraini Anansyah, seorang guru TK yang menggagalkan pencurian motor di depan rumahnya di Jaka Sampurna, Bekasi, Kota Bekasi. Saat melihat motornya dibawa pelaku, korban langsung mengejar dan menghadang. Meski terjatuh dan mengalami lecet, pelaku akhirnya gagal membawa kabur motor tersebut. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu menunggu, sementara satu lagi menjalankan aksi. Posisi motor parkir di mana, Bu? Di sini, Pak. Oh, di sini. Terus Ibu ngejar lewat dalam? Ya, saya ngejar lewat dalam. Ke pintu belakang. Oh, belakang. Itu pelaku berapa orang itu, Bu? 2
Dua orang. Iya, 2 orang. Nah itu yang ibu tangkap itu pas yang bawa motor ibu? Iya, yang bawa motor saya gitu kan. Pas ya dia yang nggak pakai jas hujan. Iya. Gitu. Ternyata dia emang dilihat dari CCTV emang dia sudah mondar-mandir. Oh, sudah mondar-mandir. Ya, sepertinya emang sudah, ini motor saya udah jadi targetnya dia. Gitu. Tapi ibu nggak kenapa-napa? Ya alhamdulillahnya sih nggak kenapa-napa banget gitu kan. Paling kaki pada besut, pada biru, tangan juga pada biru gitu Pak. Bu, memang di sini agak rawan nggak Bu? Biasanya sih enggak ya. Enggak ya? Iya biasanya sih belum ada sih di sini yang kejadian, di lingkungan sini belum ada yang kejadian maling motor, belum ada. Iya. Bu, kalau dari CCTV ciri-cirinya masih remaja atau emang udah dewasa? Sepertinya sih kayak anak-anak tanggung gitu Pak, kayak masih umur 25 tahunan. Pelaku pakai apa Bu, ngerusak ini pakai kunci ini. Oh, kunci loader teh. Iya. Gitu. Ini kuncinya dia dan ini juga sepertinya punya dia karena jatuh ini di motor, dekat motor. Gitu. Untuk pelaku sendiri udah ditangkap nggak Bu? Karena di situ suasananya sepi, nggak ada orang, saya teriak-teriak juga, orang-orang juga belum pada keluar, jadi dia kabur begitu aja. Saya udah nggak, setelah dia kabur, motor udah ada di depan saya langsung lemes, shock, gemeteran, udah langsung nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru orang-orang pada datang dan dikiranya saya jatuh dari motor. Warga menyebut lingkungan yang sepi sering dimanfaatkan pelaku. Meski korban tidak melapor, polisi dari Polsek Bekasi Barat tetap mendatangi lokasi setelah video tersebut viral. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Oh, udah lompat dari sini? Iya, pokoknya saya juga udah kayak lupa lah gitu. Puan menjelaskan penentuan kebijakan terkait biaya transportasi maupun kebutuhan menjelang Lebaran merupakan tugas dan kewenangan pemerintah. Meski demikian, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dalam 2 minggu menjelang Lebaran, pemerintah perlu melakukan berbagai mitigasi dan antisipasi terkait biaya transportasi, ketersediaan pangan, serta kebutuhan pokok lainnya. Puan berharap langkah-langkah itu dapat mencegah terjadinya lonjakan harga atau kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri. Terkait dengan standar atau biaya mudik, namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri, melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan dimitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV.